Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Albias Kangara, NIM 2103030080 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi kelas C semester 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mereview sebuah buku. Pada buku bagian bab 7 Dasar-Dasar Politik dengan judul Hak-Hak Asasi Manusia. Pada pokok pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Berbicara tentang hak asasi manusia, kita pasti tahu dan kita pasti pernah mendengar apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Kita sebagai manusia yang memiliki akal budi tahu apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Berkaitan dengan perkembangan hak asasi manusia di Eropa, mengenai hak asasi manusia berawal dari abad ke-17. Dengan timbulnya konsep hukum alam serta hak-hak alam. Akan tetapi sebenarnya beberapa abad sebelumnya, yaitu abad pada zaman pertengahan, masalah hak asasi manusia ini sudah dimulai mencuat di Inggris. Arti kata pencut yaitu merupakan kata yang dipercepat. Pada tahun 1215 ditandatangani sebuah perjanjian Magna Carta antara Raja John dari Inggris dan sejumlah bangsawan. Jadi, Raja John ini dipaksa mengakui beberapa hak dari para bangsawan sebagai imbalan untuk didukung mereka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan perang. Jadi, hak yang dijamin mencakup hak politik dan sipil yang mendasar, seperti hak untuk diperiksa di muka hakim. Sekalipun pada awalnya hanya berlaku untuk para bangsawan, hak-hak itu kemudian menjadi bagian dari sistem konstitusional di Inggris yang berlaku bagi semua warga negara. Sampai sekarang ini, Magna Carta masih dianggap sebagai tonggak sejarah dalam perkembangan demokrasi di dunia barat. Jika pemikiran John Locke menjadi pegangan bagi rakyat Amerika saat memberontak melawan penguasaan Inggris, maka Jean-Jacques Rousseau menjadi inspirasi bagi banyak rakyat Prancis untuk memulai revolusinya pada tahun 1789. Kemudian yang selanjutnya, pokok pembahasan yang berikut mengenai hak asasi manusia pada abad ke-20-an, awal abad ke-21. Selanjutnya, dalam sebuah perkembangan berikutnya terjadi perubahan dalam pemikiran mengenai hak asasi manusia. Antara lain karena terjadinya depresi besar sekitar tahun 1929 sampai tahun 1934. Yang melanda sebagian besar dunia. Depresi ini kemudian mulai terjadi di Amerika dan kemudian menjalar ke hampir seluruh dunia dan berdampak luas. Sebagian besar masyarakat tiba-tiba ditimpa pengangguran dan kemiskinan. Di luar Amerika pun tampaknya cukup dahsyat. Di Jerman, depresi turut berakibat timbulnya Nazisme yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Selanjutnya, dalam negara Amerika Serikat pada tahun 1941 telah terjadinya faktor yang sudah dirumuskan oleh Presiden Amerika Serikat bahwa ia merumuskan 5 jenis kebebasan. Kita pasti tahu apa yang dimaksud dengan kebebasan. Oleh sebab itu, kebebasan bukanlah suatu hal yang wajib dilakukan dengan hal apapun. Kebebasan juga memiliki banyak keterbatasan. Di antaranya, kebebasan melakukan suatu tindakan yang baik dan harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah berlaku di dalam sebuah negara.
Selanjutnya, dalam suasana itu, Presiden Amerika Serikat yang bernama Roosevelt pada tahun 1941 ini merumuskan 5 kebebasan yang telah ia katakan sebelumnya. Yang pertama, kebebasan berbicara. Yang kedua, kebebasan menyatakan pendapat. Yang ketiga, kebebasan beragama. Yang keempat, kebebasan dan ketakutan. Dan yang terakhir, kelima, kebebasan dari sebuah kemiskinan. Hak untuk bebas dari kemiskinan mencerminkan sebuah perubahan dalam pemikiran beberapa kalangan, sekalipun masih terbatas pada segelintir orang yang berpendapat luas. Di sini, mereka berpendapat bahwa hak politik sendiri tidak cukup untuk menciptakan sebuah kebahagiaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 2 kovenan internasional. Selanjutnya, pada tahapan kedua yang ditempuh oleh Komisi Hak Asasi PBB adalah menyusun suatu yang lebih mengikat daripada deklarasi belaka dalam bentuk perjanjian atau covenant. Ditentukan pula bahwa setiap hak akan dijabarkan dalam prosedur serta operator pelaksanaan dan pengawasan dirumuskan secara rinci. Juga dapat diputuskan untuk menyusun 2 perjanjian, yakni yang pertama mencakup hak politik dan sipil, dan yang kedua meliputi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, setiap negara memperoleh kesempatan memilih salah satu atau keduanya. Ternyata masih diperlukan 18 tahun untuk mencapai konsensus agar sidang umum PBB menerima bidik baik Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Internasional. Tadi sempat saya menjelaskan tentang PBB. Jadi di sini berikut saya akan menjelaskan tentang perdebatan dalam forum PBB. Undang-Undang Internasional Hak Asasi Manusia International Bill of Human Rights mencakup 5 kategori perdebatan dalam forum PBB. Forum yang pertama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Yang kedua, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Yang ketiga, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Yang keempat, Optimal Protokol dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik mengenai pengaduan perorangan. Dan yang terakhir, yang kelima, Optimal Protokol yang kedua dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang dapat bertujuan menghapuskan hukuman mati pada tahun 1989. Selanjutnya ada 3 hak asasi manusia yang harus ditertibkan di dalam sebuah masyarakat. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk memperoleh keadilan. Dan yang ketiga, hak persamaan. Jadi di sini artinya bahwa kita sebagai manusia yang memiliki akal budi dan manusia yang memiliki keadilan berhak melakukan sebuah kebebasan. Karena apa? Karena di dalam sebuah negara telah tercantum hak-hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia ini tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Artinya kita bebas melakukan apa saja. Intinya suatu perbuatan yang kita lakukan itu tidak menyimpang daripada peraturan-peraturan yang telah tersedia di dalam masyarakat. Terima kasih. Jadi sekian hasil presentasi dari saya tadi mengenai hak-hak asasi manusia. Jadi jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan tadi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.